Aceh, di Sumatera maupun di Sumatera Barat. Sesuai dengan beberapa temuan yang kemudian menjadi atensi dari Bapak Presiden, tentunya kami menyambut baik dan akan melakukan kerjasama dengan Menteri Kehutanan dan tim untuk membentuk Satgas Gabungan untuk melakukan penyelidikan terkait dengan temuan-temuan kayu yang diduga juga ini berdampak terhadap kerusakan dan terjadinya beberapa jembatan, beberapa rumah dan juga korban jiwa yang muncul karena adanya temuan-temuan kayu yang diduga ada kaitannya dengan pelanggaran. Oleh karena itu kita akan melakukan pendalaman terlebih dahulu bersama-sama dengan tim. Beberapa hari ini kita sudah turunkan personel dan kita nanti akan gabung dengan tim dari Kementerian Kehutanan dan bila perlu dengan satgas lain yang bisa bergabung termasuk PKS sehingga kerja tim bisa lebih cepat dan segera bisa kita infokan. Yang jelas sementara itu yang bisa kita sampaikan dan dalam waktu cepat saya minta untuk tim juga segera bergerak dari hulu sampai dengan hilir, khususnya di lokasi-lokasi yang memang kita dapati ada potensi-potensi yang harus kita tindak lanjuti karena memang ada dugaan-dugaan pelanggaran. Saya kira itu. Terima kasih. Oke, cukup saya kira, Pak. Ya, Terima kasih. Saya kira beri kesempatan kami untuk memproses segala sesuatunya, ya, supaya tidak terlalu prematur kami sampaikan. Namun secara paralel tadi dari pihak kepolisian sudah turun ke dua daerah ya, Garuga dan Angoli ya, Agoli ya, ya dua das yang ada di Batang Toru. Namun bagaimana konkretnya ya saya kira lebih baik nanti biar tim bekerja secara sinergis dan nanti akan kami laporkan secara reguler untuk ke publik. Gitu Pak Kapolri. Pak Menteri, mungkin satu lagi penegasan, saya Rahmat dari Morai. Dari dua lokasi yang tadi Pak Menteri sebut, apakah itu memang indikasi awal terjadinya illegal logging sehingga terjadinya banjir itu? Izin Pak Menteri. Ya saya kira nanti akan kami sampaikan ya. Jadi ada beberapa modus tadi dibicarakan di dalam, tapi nanti lebih baik ketika sudah ada fakta-fakta yang lebih konkret ya, fakta lebih faktual ya, nanti akan kita sampaikan kepada publik sesegera mungkin. Cukup ya? Ya sekali lagi belum pada tahap pemeriksaan, tapi identifikasi subjek-subjek hukum yang mungkin terlibat sudah dilakukan. Tapi sekali lagi nanti apakah itu berasal dari illegal logging, apakah itu berasal dari pembukaan lahan sawit atau lahan untuk tambang yang kemudian kayunya ditumpuk dan kemudian ketika ada banjir, longsor, kemudian terdorong ke sungai. Ya. Apakah itu dari PHAT, pengusahaan pemegang hak atas tanah, ya. Jadi hutan alam yang ada di APL, di area pengelolaan lain,
yang memang hutan alam tapi tidak di kawasan hutan tapi di APL ya, yang selama ini juga menjadi salah satu modus pencucian kayu. Apakah itu ya nanti kita akan bersama-sama dalami bersama-sama dan nanti akan dilaporkan secara rutin kepada publik. Aduh. Sudah ya, jadi kami tadi ada teknologi sederhana yang terbiasa sebenarnya teman-teman lakukan, namanya AICO. Jadi dengan AICO ini kita akan mengetahui anatomi kayu. Berikut misalkan apabila ada cacat ya di kayu, ya misalkan apakah itu pakai ditebang ya, apakah itu didorong pakai bulldozer ya, itu juga menjadi indikasi nanti. Kalau bulldozer kira-kira di mana kejadiannya, kalau ditebang secara rapi kira-kira di mana. Jadi ada indikasi-indikasi awal yang belum konklusif ya, nanti kami sampaikan kepada polisi ya. Ya. Cukup ya. Jadi yang jelas dari temuan tim di lapangan ada berbagai jenis kayu, namun kita dapati ada beberapa yang ada bekas potongan dari senso ya. Itu yang akan kita dalami. Tim sedang turun nanti bersama-sama dengan tim dari kehutanan untuk menyusuri dari daerah aliran sungai yang terdampak sampai dengan kita tarik ke hulu dan hilirnya. Saya kira itu. Terima kasih banyak. Terima kasih ya. Nomor handphone juga Pak Iram ya. Pemirsa, baru saja kita mendengarkan penjelasan atau keterangan pers di malam hari ini. Kapolri tadi menjelaskan soal isu pembalakan liar yang disebut sebagai penyebab banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumut, dan juga Sumbar. Tadi Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyebutkan akan mendalami perihal ini, kemudian juga menurunkan tim dari polisi, dari Kementerian Kehutanan, dan juga mengajak satgas lain, sehingga nanti kerja tim di lapangan bisa lebih cepat untuk menuntaskan perihal atau juga isu yang tengah menjadi perhatian publik ini. Tadi disebutkan juga oleh Kapolri dari hulu ke hilir nanti akan dicek khususnya daerah yang ada potensi, ada dugaan pelanggaran. Sempat ada temuan di lapangan menurut Kapolri, ada berbagai jenis kayu yang kemudian menjadi naik isunya, pemirsa. Ada bekas potongan mesin di sana, jadi akan ditelusuri dari mulai area yang terdampak. Tadi juga sempat ditambahkan oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, ada beberapa modus yang sudah ditemukan di lapangan. Namun dia sempat meminta izin untuk menunggu dulu fakta yang lebih jelas dan juga konkret, nanti kemudian baru bisa diumumkan ke publik. Tadi Menteri sempat mengatakan soal akan mengecek soal kayu gelondongan yang muncul saat banjir bandang. Apakah ini karena pembukaan lahan sawit atau adanya illegal logging? Semua kemungkinan ini akan didalami. Tadi sempat disampaikan juga pemirsa berkenaan dengan anatomi kayu. Jadi nanti dari tim juga akan mengecek apakah ada cacat di kayu atau ditebang atau didorong pakai alat berat. Nanti dari proses yang sudah dilaksanakan akan teridentifikasi termasuk lokasinya di mana pada saat adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan. Kayu gelondongan pemirsa yang diduga sebagai penyebab bencana banjir dan juga longsor di Sumut, Sumbar, dan juga Aceh. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyatakan siap untuk dievaluasi jika dianggap gagal menangani banjir bandang yang menerjang 3 provinsi di Sumatera. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.